latihan lagi bersama ini Master Hadi Kuswoyo, insya Allah. Kedua, salam dan salam kita panjatkan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umatnya, kepada keluarganya, semoga kita kelak mendapat syafaat. Tanpa menyingkat waktu, ini langsung saya kasih Pak Adi. Kemarin saya ingatkan juga pernafasan, mulai mau tidur, bangun tidur, duduk dan berdiri. Ya, sekarang untuk taraf berikutnya, insya Allah. Itu latihan mana ini? Pakai gini aja kan? Ya. Sekarang ini ya, untuk masih tahu tentang menghadang coronavirus bagi yang kena paru-paru maupun ya istilahnya untuk menjaga kesehatan kita melalui diskusi. Kalau keluar juga jangan lupa pakai masker dan pada Wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pohon sirih, pohon benalu, pohon rambutan daunnya layu. Hatiku sedih menahan pilu karena Ramadan segera berlalu. Batu kecubung asal Kalimantan, cantik disanding dengan batu berlian. Berhubung sebentar lagi lebaran, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kami Merpati Putih DMV, DC, Maryland, Virginia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ibu. Silakan mangan. Tuh, sahur dulu. Saya makan sahur setelah sholat qiyamul lail, tikaf dan lain-lain. Sekarang kegiatan makan sahur bersama di Masjid At-Thohir tanggal 14 Maret 2026. Ini presidennya, ini Haji, pengurus ketua presidennya Mas Joko, salah satu stafnya, yang lain itu semua ibu-ibu yang menyediakan makanan sahur berjamaah. Ini orang wajib. Oke. Itu generasi mudanya. To accept from our du'as, to accept from our prayers, to accept from our good intentions, our good deeds. So YouTube. Kita doa untuk diterima oleh Allah SWT, amal kita, puasa kita, niat baik kita. Ya Rabbal Alamin. Aduh. Alhamdulillah. Ini dulu. Subhanallah, I apologize. I minta maaf. I wasn't here for a couple of days. My voice was dying. It was, subhanallah.
and make dua for those that are sick. Right? You have family members, you have loved ones that are in hospitals, that are bedridden. Kita punya keluarga yang mungkin sedang sakit, kita punya keluarga yang mungkin sudah meninggal sebelum kita, yang belum mengalami puasa sebelum kita yang mengalami puasa sekarang ini. Ya Allah, maghfir mayyitina warham mautana ya Rabbal Alamin, washfi mardana ya Rabbal Alamin. Oh Allah, have mercy upon those that have passed away and grant healing upon those that are sick right now, Ya Rabbal Alamin, that are going through pain, Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. There's some things I want to send off, inshallah ta'ala, as we end. Kadang-kadang terasa ini kalau tarawih terakhir, apa rasanya? What is the feeling of what a final tarawih feels like? Saya deskripsinya, my description of what a tarawih, what it feels like, the last tarawih, is like dark chocolate. Dark chocolate. Kenapa rasanya dark chocolate? What does it taste like dark chocolate? It's bittersweet. Ngarep Pak? Ya. Manis, tapi pahit juga. Yeah. There's a sense of sweetness. There's also bitter. You know, subhanallah, ada seorang muazzin, Allah yarhamu. There's a muazzin in Turkey. When he makes the azan for subuh, he has a particular melody in Turkey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. You know, it's very, people need to wake up, right? Sahur, sahur, people need to wake up, right? You make sahur. But then later down, from Fajr, from Subuh, to Dhuhr, Maghrib, and then Isha. Isha is they say the melody is Ushaqi. Ushaq is a feeling of melancholy. Rasa nostalgia. Rasa sedih akan berpisah. It's the idea that you're going to say goodbye to this Ramadan. Right? There's a sense of like, it's going away. But don't fret. Jangan khawatir. Right? Because Allah subhanahu wa ta'ala is still here. Ramadan pergi, tapi Allah masih ada. Right? As the Egyptians say, when someone passes away, usually in Indonesian Muslim culture and other cultures, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. But the Egyptians, orang Mesir, ketika meninggal, ada orang meninggal, mereka say, al-baqa'u lillah, al-baqa'u lillah. The one that is staying is Allah. Everything else is temporary. Ramadan is temporary, Tarawih is temporary, my Salah is temporary. But what stays is Allah. What you can still nurture is your connection with Allah. Right? What you can still nurture is your connection with Allah. There's some section I want to leave off, inshallah ta'ala, as we end. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, as is mentioned in Surah Al-Mutaffifin. The ending finale, وَخِتَامُهُ مِسْكٌ, is a very beautiful smell. Jadi akhiran seorang mukmin untuk meraih awardnya, meraih tunjangannya, meraih whatever that they receive, as the Prophet ﷺ mentions that it's the end Laylatul Qadr. What if I miss Laylatul Qadr? Kalau seandainya Laylatul Qadr hari 25 atau 27, what do I do? I've lost it. But the Prophet ﷺ, he mentions no. The one who is fasting in the month of Ramadan adalah seperti orang pekerja. Someone who is working. That you get your wage at the end of the month. That we still have this night, masih ada malam ini dan masih ada besok. Masih ada besok. Di mana Imam Shafi'i, he mentions that one of the nights that are accepted by Allah of du'as, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, you are the pardoner. Fotonya kemarin tak kirim. Pardon me, you love pardoning. Fotonya kemarin tak kirim. One of the nights is the night before Eid. Yang punya WhatsApp So itu. don't party too hard. Jangan partinya terlalu involved ya. But you know, as they mention, scholars, and it's mentioned by Hassan al-Basri, he mentions that
the Eid, Lebaran bukan hanya untuk orang yang beli baju yang baru. Siapa yang sibuk beli baju baru nih? Who's getting ready to buy new clothes for Eid? Right. Alhamdulillah, Alhamdulillah. there's an anticipation. Everybody. Tapi jangan sampai Lebarannya hanya kelihatan dari luar, tapi harus Semuanya. it has to be shining from within. What did I get out of this Ramadan? Apa yang saya dapati dari Ramadan? Apakah hanya baju baru yang saya dapati oleh Ramadan pada akhirnya? Atau ada perubahan perilaku? Perilaku sama orang tua, sama anak, sama saudara. How do I treat each other? How do I treat my siblings? Have I called this person that? Family. So number one, as we end inshallah, I want to remind everyone, Ramadan is still here. Right? Jangan sampai, wah ini tarawih terakhir selesai, habis deh. Right? But be a Ramadan Muslim, but also be someone who is Ahlul Ramadan. That is outside of Ramadan. Allah maja'alna min Ahlul Ramadan. Ya Rahman. Salam. Allah make us of the Ahl of Ramadan, the people of Ramadan. Allah jadikanlah kita dari orang Ramadan yang berlari. Amin. Because sometimes orang yang disebut ahli Ramadan, kenapa? Dianggap dia, ya, baru datang terakhir, malam terakhir. Baru datang tarawih terakhir. Baru datang besok. Baru datang malam takbiran. Don't be like that. Because that might be the moment where, as someone who eats, bagi siapa yang makan, as the Prophet ﷺ mentions, and a hadith tradition, kita tidak tahu di mana berkahnya di mana. Di awalnya atau di akhirnya. In which part? We don't know where the barakah, the blessing is in when you eat the food. In the beginning of the food or the end of the food. Similarly with Ramadan, our experience with Ramadan is when did we last shed our tear? Kapan terakhir kita nangis? Kapan kita merenung mengenai ayat Quran? What is this? What is Allah telling me when I read the Quran? Right? So number one, we end with Ramadan with saying that this is not the end. This is not the end. This is still a beginning for us to continue on. Right? And I make dua that the Ramadan that we experience sepenuhnya masjid ini bisa penuh di luar bulan puasa ya Rabbal Alamin. I pray that this masjid is filled up in Ramadan, outside of Ramadan like it is in Ramadan ya Rabbal Alamin. Right? What is the difference? Apa bedanya? That Ramadan is there. And Allah makes it Ramadan is there. so we Antum put khairin. that effort to put what can I put in Ramadan outside of Ramadan. Number two, as I end, last but not least, we're going to enjoy our Eid, right? And so I say, Taqabbalallahu minna wa minkum, may Allah subhanahu wa ta'ala accept from you and accept from me of our good deeds and our intentions, Ya Rabbal Alamin. In the mission, they say, may al-a'idin wal-fa'idin. Oh Allah, make us of those that are returning to Allah, a'idin wal-fa'idin, those who get close, those that are the winners. That we win, that we say Allahu Akbar, that is the true winning, that is the true victory. Allahu Akbar. That when you say Takbir, you hear Allahu Akbar. That's when it's a true winning. Wa antum bi khairin. Number two, want to give as well. And you, Yeah. of course, are in good and wellness, right? Yang kedua adalah ketika kita berpesta. Ketika kita lebaran bersama. When we are enjoying our Eid together. When we are enjoying our festivities together. Jangan lupa dengan orang yang mungkin tidak ada di sekitaran kita. Right. Apa? Jangan lupa dengan orang yang di sekitaran kita. Sekitar kita. Right? Don't forget who is not near us. Who is not here? Siapa yang tidak ada di sini sekarang ini? Anak saya mungkin, orang tua saya mungkin, saudara saya mungkin. My cousin is not here. My relative is not here. My brother is not here. My parents are not here. The person that I met and said salams is not here. Right? The new Muslim that I met is not here. The new brother, the new sister that I met is not here. When you have your iftar parties, invite the person that you haven't invited before.
Because sometimes kadang-kadang yang terjadi adalah ada keluarga yang merasakan kehangatan. There are families that feel warm, but there are people that don't have people around them. Jadilah orang yang mengajak orang. Be someone that invites people. If you see someone that you know but doesn't have family, or they don't, they're not going on, be someone who invites. Jangan jadi orang yang hanya RSVP aja. Don't be someone who's like, oh, it's only by RSVP only, right? Be someone who is open. Be someone who is open. Because the feeling of loneliness is very hard. Rasa kesepian itu sangat pedih and pahit. Right? Make it easy for each other, inshallah. As I close, inshallah, we have Juma as well. For him, I'm going to propose, this is not from the masjid, I'm going to bring some donuts and pastries. If you'd like to potluck some snacks, silahkan, please bring some, inshallah. It's going to be, a little treat for us as we enjoy. I end with this, last thing. I remember, saya ingat dari kecil, I had an Eid al-Fitr, I prayed Lebaran with my family at with the Islamic Center of South Bay. And there was an auntie, ada ibu-ibu dengan label, jual Krispy Kreme donuts. There's an auntie with Krispy Kreme donuts. Right? Mind you, I'm like 2nd grade. Right? I'm like 8 years old. Saya umur 8 tahun. But this is a core memory. I remember this. When I was there, they were giving donuts. I was about to take a donut. But the auntie said, oh, say Al-Fatiha first. And then you get a free donut. You don't have to pay for this. So I said, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, all the way to غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. And then I got my donut. And so that I remember. Dari kecil. Have something that's memorable. Buatlah sesuatu yang bisa jadi memori untuk anak-anak kita. Usually some of the ulama, they give money. You know that the Supreme gun, verifikasi duit semuanya, that's the time, $5, $5, $5, $5, $5. Yeah, I'm serious. And this is one of the sunnahs of the Prophet ﷺ, to make people happy. Zakat al-Fitr is to make people happy at that moment. Right? Because there are people, there are Muslims that are struggling, and we try to make it easy for them. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept from us of our Ramadan and our need. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from khidam and misk, the beautiful scents that we end with this tarawih, inshaAllah ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring our Ramadan selves and not end it in Ramadan, Ya Rabbil Alameen, and bring ourselves outside of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala make this masjid, make this space filled like how it is during the month of Ramadan, Ya Rabbil Alameen. May Allah keep us smiling, Ya Rabbil Alameen. May Allah be with our brothers and sisters in Palestine, Ya Rabbil Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala be with our brothers and sisters in Sudan, Ya Rabbil Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala be with our brothers and sisters in Iran, Ya Rabbil Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala be with our brothers and sisters in Lebanon, Ya Rabbil Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala be with those that are being oppressed all over the world, Ya Rabbil Alameen. Amen. May Allah subhanahu wa ta'ala make us more empathetic to each other, Ya Rabbil Alameen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلوا صلاة ركعتين جامعة رحمكم الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup. Allahu Akbar. Kok banyak ya? Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bisa masukkan YouTube. Bisa masukkan YouTube di Lebaran. Inshallah ta'ala, we have our visiting friend, inshallah, from Indonesia. This will be in the Indonesian language, inshallah. There are Channelnya Merah Putih Nusantara. Devices next to the drums behind the musola, inshallah. Okay, we have other translator devices available, inshallah, for the Ini Ustadz baru ya? Baru datang ya? Ustadz yang mana sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakai kacamata ya? Biasanya nggak pakai kacamata. أصلي وأسلم على حبيب الرحمن وحبيب قلوب المؤمنين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا Jangan lupa channel Merah Putih Nusantara, oke? وعلى آله وأصحابه. Ada websitenya kok. أما بعد. mpnsilat.com. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya haturkan salam Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hah? Malam ini adalah malam Iya, biasanya nggak pakai kacamata, sekarang kan pakai kacamata. beribadah Tamplik. tarawih. Bukan terakhir kita beribadah, tapi beribadah dalam kita menunaikan sunnah atau melaksanakan sunnah Rasul, yaitu dalam rangka qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh Allah. Amin. Diampuni segala kesalahan kita, dimasukkan Amin. kita ke dalam orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekian ini. Saya diminta untuk berbicara hanya 5 menit, ibu-ibu. Ekstra, Pak. Setuju kan? Lima menit kali 40 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan lambang agamanya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya lambang agamanya dia tonjolkan Ar-Rahman dan Rahim. Dia tidak katakan Bismillahirrahmanirrahim Matin. Dia tidak katakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi beberapa kali dalam Al-Quran dia ulangi Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Yang kedua,
ketika satu-satunya surah yang memiliki dialog kepada Allah, yaitu suratul Salah, suratul Fatihah, suratul Hamd, suratul Syifa. Itu banyak sekali nama surah Fatihah. Itu Ar-Rahman dan Rahimnya diulang berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. 2 kali dia sebutkan Ar-Rahman dan Rahim. 3. Ketika Allah menyebutkan asma-Nya, yang pertama kali disebutkan apa? La ilaha illa huwa Rahman Rahim. Tidak disebutkan la ilaha illa huwal wahidul qahhar, tapi disebutkan la ilaha illa huwa Rahman. Sudah berapa tuh? Bismillah, Fatihah, Asmaul Husna. Yang ketiga, yang keempat, surah yang paling banyak menegur kita tentang nikmat, surah apa namanya? Ar-Rahman. Enaknya begitu, karena ibu-ibu kan banyak hafal Quran di sini dari kami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya akhir. Surahnya surah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman 31 kali. 88 dan sisanya baru teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Surahnya Ar-Rahman. Sudah 4. Kelima, saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau kita pergi haji ke Jabal apa? Jabal Rahmah. Jabal Nur. Apa Jabal Tur? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Subhanallah. Bukan pulangnya bawa Siti Rahmah, bukan. Ya. Jabalnya Jabal Rahmah. Rahmah. Gunung. Jabal. Simbol kasih sayang Allah di situ. Sampai dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan di Arafah itu, ya Muhammad, beritakan kepada hamba-Ku, siapa yang hadir di pada Arafah ini, aku ampuni seluruh dosa. Amin. Kecuali satu golongan. Siapa ya Allah? Ada satu golongan yang dia berprasangka bahwa aku tidak mengampuni dosanya, aku tidak ampuni mereka. Jadi yang penting kita ala wali aku bagaimana prasangka hamba. Sudah berapa itu? 5 ya? 5 ya. Bismillah, Asmaul Husna, Fatihah, Jabar, Rahmah. Rahmah. Yang kelima, ikatan suami istri kita dengan ikatan apa? Gak tahu, belum ada kawin nih. Ukwa. Ikatan ukwa, Pak. Wa min ayatihi Hah? an khalaqa lakum min Rahman. anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainaha mawaddatan. Rahmah. Oh, baru sadar. Subhanallah. Amin. Ikatannya mawaddatan warahmah. Subhanallah. Mawaddatan warahmah. Kemudian kita lihat Allah mengatakan kataba ala nafsi rahmah. Aku tetapkan kepada zatku, aku ini maha
pengasih. Jadi kalau jadi ustazah jangan galak-galak. Kalau ustaz nggak ada yang galak-galak, insya Allah. Allahnya saja mengatakan aku maha sayang. Allah maha sayang. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Quran, dia paparkan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dikatakan rahmatnya Allah ketika menciptakan manusia lain daripada makhluk yang lain. Salah satu kelainannya Allah titipkan sesuatu yang tidak pudar, ruh yang akan kembali kepada Allah. Yang kedua, dia dijadikan khalifah Allah di muka bumi. Khalifahnya dunia, bukan dia menjadi budak dunia, tapi dia menjadi khalifah di dunia. Ini kebanyakan menjadi apa? Budak dunia. Iya. Tapi itu dunia. Betul, Pak. Kita dijadikan hanya abidullah, bukan abidul dunia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala utus manusia-manusia langit, diperintahkan manusia langit itu untuk mengajarkan apa tujuan hidupmu agar engkau betul-betul menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Malam ini malam terakhir, malam serius kata Ustaz. Saat ini harus malam serius, makanya insya Allah setelah 12 selesai. Agar kita kembali dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhanallah. Allah ciptakan manusia, diturunkan manusia pilihan dari manusia. Diberikan contoh kehidupan kita, karena kehidupan ini tidak lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada pangkatku, bukan mengabdi kepada hambaku, tapi mengabdilah kepadaku. Ketika engkau mengabdi selainku, kulelahkan hidupku. Ketika engkau mengabdi selainku, maka kulelahkan hidupmu. Ya abdi, anta turid wa ana urid. Hai hambaku, engkau berkehendak, aku pun berkehendak. Jika kehendakmu itu kau serahkan pada kehendakku, aku akan berikan apa saja yang kau kehendaki. Tapi jika kehendakmu bertentangan dengan kehendakku, akan kupersulit apa saja yang kau kehendaki. Ingatlah, dan tidak akan terjadi satu kehendak melainkan dengan kehendakku. Pusing bu? Pusing gak? Enggak, kenyang banget sih tadi makan. Allah yang rahmat, Dia ciptakan manusia dengan rahmatnya. Dia utus para nabi dengan rahmatnya. Dia ciptakan manusia kesempurnaan dengan keutamaan fadail yang luar biasa. Dia turunkan Quran dengan rahmatnya untuk kita. Dia masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga dengan rahmatnya. Saya teringat dalam pembukaan Ihya Al-Ghazali. Itu Ghazali radhiyallahu anhu mimpi masuk surga. Mimpi masuk apa? Surga. Surga.
Ditanya, ya Ghazali, kata Ridwan, mengapa kau ada di tempat ini? Kata Al-Ghazali, mungkin aku termasuk min ahli jannah. Ya Ghazali, aku mau tanya engkau, tolong sebutkan 3 amalanmu yang membuat engkau sekarang giliran masuk surga ini, kamu masuk surga katanya. Coba. Ghazali mengatakan, sebentar, kok aku di sini nggak dipanggil-panggil? Muridku sudah duluan. Tuh jamaah di At-Tauhid masuk duluan. Ada dia. Padahal ada yang ceramah di sini. Kok belum dipanggil-panggil juga? Kata Ridwan, coba aku sebutkan apa yang kau lakukan sehingga kau masuk surga. 3 kata Al-Ghazali. Yang pertama, ya Ridwan diketahui ya, semenjak aku balik, wudhu isakku sampai subuh itu tidak pernah batal. Artinya apa? Semenjak dia balik, dia tidak pernah tinggal sholat tahajud sampai subuh. Kalau kita subuhnya aja ketelatan, subuh aja. Kata Ridwan, nggak ada itu. Di halaman surga juga nggak bakal ada yang dimasuk ke dalam surga karena untuk itu sampai pagi. Nggak ada, itu kecil sekali dengan. Kalau gitu ada yang kedua. Jadi Tuhan, engkau sebagai malaikat menyaksikan. Aku tidak makan di malam hari kecuali aku tahu tetangga aku makan semua. Baru aku makan. Aku tidak akan masukkan sesuatu dari gandum dan roti ke kurungan mulutku kecuali aku tahu tetangga itu makan. Dan itu kalau bukan sampai sakaratul maut. Yang Ghazali, itu pun belum pernah Allah katakan kau akan masuk surga. Yang terakhir, aku berpindah dari satu tempat ke tempat mengumpulkan percakapan Rasulullah. Dari satu kampung ke kampung, dari satu negara ke negara, dengan uangku sendiri. Aku nggak minta sama orang. Sehingga aku menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin 4 jilid. Dan aku berkata di hadapan makam sang kekasih ilahi, kalau ini buku ikhlas akan kucelupkan di sungai Furat. Kalau ini luntur dan habis, biarlah dia habis semua. Tapi kalau ini ikhlas, biarlah bermanfaat untuk umat Muhammad. Setelah sebulan dicetak, diangkat itu kitab, masih tetap nempel di situ. Itulah Ihya Ulumuddin. Kata guru saya di Al-Adhar, siapa yang nggak baca Ihya Ulumuddin belum merasakan hidup. Karena dia menghidupkan hati. Ya Ghazali, seandainya 3 pahala itu digabungkan satu, belum pernah engkau akan masuk ke halaman surga ya Allah. Kalau begitu ya Tuhan, akhirnya tolong beritakan kepadaku mengapa Allah pilih aku sebagai penghuni surga. Ya Ghazali, hanya satu. Ketika engkau menulis hadis Rasulullah dengan pena yang kau celupkan ke bejana, di situ ada sedang minum, kau tahan sehingga serangga itu minum dan dia terbang, engkau baru celupkan. Karena rahmatmu terhadap makhluk Allah itu yang Allah pilih engkau untuk masuk ke dalam surga. La tahtati bainaka wa kulli syai'in. Itu rahmat Allah. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu yang kecil di hadapan Allah itu kecil. Tapi jangan pernah juga menganggap sesuatu yang besar itu akan besar di mata Allah. Ada satu lagi, ini maaf. besar.
seorang pelacur dari Bani Israel pulang menjual diri. Begitu dia mendusir, ada anjing yang haus. Diambillah dengan terompanya, diberikan anjing itu minum. Setelah puas itu anjing, jalan itu anjing. Sampai di rumah Israel lagi nunggu ini perempuan, dicabut nyawanya. Itu di Riyadhus Shalihin. Antara Malik dan Ridwan ribut, ini hak siapa? Kata Malik, ini hakku. Yang Ridwan mengatakan, tidak, ini hakku. Kata Allah, ini hambaku. Allahu Akbar. Mengapa ya Allah? Karena dia masih punya rahmat terhadap makhlukku. Nah, malam ini adalah malam rahmat. Ibu tahu kisah Musa dengan Khidir. Allah sebutkan Khidir itu bukan berilmu yang hebat, tapi Allah sebutkan pertama kali dia punya rahmat. Min ibadina. Baru Allah berikan ilmu, tapi sebelumnya Allah sebutkan rahmah. Rahmah dulu baru apa? Ilmu. Artinya apa? Akhlak mendahulukan ilmu. Kalau orang sudah punya akhlak, tidak mau ribut. Hatinya penuh dengan rahmah. Melihat saudaranya satu kiblat itu, minal muslimin, itu rahmah. Oleh karena itu, kemarin pagi Ustaz Said bacakan itu, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ila akhir ayat. Walladzina yad'una. Nah, Allah sebutkan ada 12 sifat orang yang punya rahmat dalam Al-Quran. 12 rahmat. Yang pertama, Allah nggak sebutkan yang pergi haji tiap tahun. Yang pertama, Allah nggak sebutkan seharinya dia khatam 10 kali. Yang pertama kali Allah sebutkan orang yang mendapatkan rahmah Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang apabila berjalan di muka bumi tidak somset titik. Apa Bu? Sombong sekali. Sombong. Itu yang pertama kali Allah sebutkan. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia mampu meninggalkan atributnya siapa? Dia tinggalkan siapa atributnya? Dia abdun min ibadillah. Dia hamba Allah yang awaluna nutfah wa akhiruna jifah. Awalku sperma, akhirku bangkai. Keluar aku dari rahim ibuku, tidak sehelai benang yang menempel. Masuk 14 meter kain kafan. Saya ulangi, 16 meter bayang 80 kiloan. 60 meter, 14 meter bagian kecil-kecil. Ada sapahat kecil-kecil itu 14 meteran lah. Ingat ibu-ibu, berulang kali saya ingat. Kain kafan belum ada yang pakai kain kafan. Minyak wanginya no Chanel, no Christian Dior, no Lepo dulu beda. Ya, Bu. Yang ada minyaknya apa? Sinyong-nyong sama Hajar Aswad. Habis.
Masuk itu suami di liang lahat. Nggak ada istri yang akan tunggu 2 jam di liang lahat. Ada nggak? Kata rindunya, kata kasih sayangnya, cintanya, dia masuk liang lahat. Nggak ada. Nggak ada. 4 bulan 10 hari dia bisa nikah lagi. Lain dengan suami, nggak mungkin seperti itu. Hah? Kebalik. Lama banget 4 bulan 10 hari itu makanya. Itu bantai ibu-ibu, Pak. Anda takut pulang dari jumroh ini. La haula wala quwwata illa billah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambaku yang mendapatkan rahmatku siapa? Itu orang-orang yang tidak. Ibu, kalau kita tadi rahmatullah, ini rahmatul Nabi. Nabi mengatakan ana rahmatul muhda. Aku rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Subhanallah. Itu. Nabi dimusuhi berapa tahun? 13 tahun. Ditambah 10 tahun. 13 tahun teraniaya di Mekah. Sahabatnya dibunuh. Keluarganya dianiaya. Hartanya dirampas. Diperangi dengan pamannya sendiri. Yang namanya Abu Sufyan itu Laksperiu betul-betul itu. Dahsyat itu. Abu Jahal, Abu Lahab mati dua ini, tinggal satu Abu Sufyan dengan hidup. Tapi begitu Rasulullah, maaf sekali lagi, ketika Rasulullah masuk ke Mekah dengan 120.000, ada yang mengatakan 150.000 dan lain-lainnya, dikepung. Jadi Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, hari ini hari pembantaian kita bantai mereka ya Rasulullah, nggak ada ampun. La ya Umar, ayyam yaumul marhamah. Allah, hari ini hari kasih sayang ya Umar. Sampai Rasulullah, man kana dakhal bait Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aku jaminannya mereka aman. Coba itu rahmat dengan Nabi. Makanya orang yang punya ilmu, semakin kotor itu hati, semakin jauh kekhusyuan dia di hati, semakin terbangun ini penyakit iri hati, sombong, ria, ujub, takabur, semakin gersang itu hati, semakin kering itu hati, dan jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Maka itu kita minta, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan sentuhan di muka bumi ya Allah dengan kasih, menyentuh engkau dengan kasih sayang. Nah, untuk itu yang paling dahsyat dapat rahmahnya Allah itu adalah khuluq al-azim. Artinya budi pekerti, sopan santun, memanusiawikan manusia walaupun bukan seagama. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau dia tidak seiman dalam saudaranya, maka dia seiman dalam kemanusiaan. Jadi hidup kita ini adalah memanusiawikan manusia. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi awna. Tidak bisa waktunya. Kasih air dari tadi sudah ada. Wah ada. Nggak boleh gitu kok, panitia mahal. Baik.
Dulu saya pernah dikatakan di sini, apa sih menyebab manusia itu menjadi sombong? Ada yang tahu nggak? $100. Apa manusia menjadi arogan? Sampai Allah menyebutkan orang yang dapat rahmat itu yang meninggalkan kesombongan. Man kana fi qalbihi minal kibr, Allah tidak akan masukkan seseorang itu ke dalam surga kalau ada sekecil apapun kesombongan. Masya Allah. Karena kesombongan milikku, kata Allah. Siapa yang memakainya akan ku campakkan dia. Itu adalah pakaianku, kata Allah. Nah, yang menyebabkan manusia menjadi arogan, tertutup mata hatinya dan merasa lebih dari yang lainnya, pertama, al-fulus. Betul nggak? Coba kalau sudah pakai tas yang mereknya Keramas. Hah? Apa Bu? Hermes. Bukan di sini nggak ada. Itu di Plaza Senayan, jalan dulu. Dan saya tahu yang KW dan nggak KW. Kalau dia turun dari mobilnya gerimis, dia taruh di atas, itu KW pasti. Tapi kalau maaf turun dari mobilnya dia dekat, itu yang ori Bu sebenarnya. Dia dengan kehujanan ketimbang tasnya yang hujan. Stop. Yang pertama, manusia menjadi arogan, sombong. Apa? Bu, pakai gelang keroncong biasanya. Orang apa? Sampai SMP. Iya di Indonesia, di Konoha. Satu daerah saya kan panggil ceramah nikah, ya Allah capek ya ibu, kerancang. Ya beneran saya ngomong, jalan susah. Tidak. Kalau mau sombong, Fir'aun terlihat sampai sekarang masih dia sombong. Lihat dia aja udah jadi bangkai itu $70. Kita lihat doang tuh $70. Bayar $70, sombong banget ke Fir'aun. Sendalnya 2 kilo dari emas tuh Fir'aun. E-sportnya 300 kilo. Terus kita mau sombong, ada apa-apa. Allah menceritakan 40 manusia perkasa nggak kuat angkat kuncinya Qarun. Bagaimana itu dahsyat kekayaannya. Kita pakai tiganya berisi sampai 1 gang kedengeran. Jadi yang membuat manusia arogan apa? Fulus. Alhamdulillah laki-laki kita nggak pakai gelang keroncong jadi nggak sombong. Tuh yang pertama, kesombongan dengan harta. Yang kedua, yang membuat manusia menjadi arogan, maaf, kedudukan, jabatan. Jadi RT sombongnya luar biasa. Pak RT, tapi maaf Pak RT-nya nggak begitu sombong, Ibu RT-nya yang lebih. Benar, kalau jenderal yang jadi jenderal siapa? Iya, kalau menteri jadi menterinya siapa? Ibu menteri. Dia yang ngatur semua. Dulu, sebelum merdeka. Ketiga, yang membuat manusia arogan, kecantikan. Iya, kalau ketampanan jalan.
Orang tampan itu selalu menunggu jalannya karena berabun matanya. Sombong dengan kecantikan ketampanan. 0,2 mili dari permukaan kulit kalau diangkat jadi zombie. Bangkai yang terbau di manusia. Alhamdulillah. Yang keempat, ras. Merasa darah biru. Iya, ada yang pink. Biru. Nah, saya bilang memang kita kena biru kalau kena serangan jantung. Siapa yang nggak biru kalau itu asli itu? La ilaha illallah. Yang kelima ini yang paling dahsyat. Ini yang memecah belah umat Islam. Ini adalah nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sifat cahaya itu di cahaya menerangi tapi sedih. Masuk ke sebuah pelosok tidak merusak. Memberikan manfaat. Mengumpulkan orang itu sifat nur. Ada al-ilmu nar. Bukan nur. Dia terang tapi membuat suasana panas. Dia terang, dia merusak, membakar, habis. Dia terang, dia membuat suasana gelap. Dia membuat merondakan segala sesuatu menjadi debu. Itu yang terjadi di dunia antara mazhab. Padahal bukan masalah mazhab, masalah diadu domba. Dulu sah Iran, orang Syiah Saudi adalah Sunni. Fahad cium tangan karena dua-duanya bapak moyangnya Amerika. Tahu YouTube, coba lihat YouTube, buka. Itu Fahad semuanya cium tangan sama Syahira. Karena apa? Padahal yang satu Syi'i, yang satu Sunni. Akur. Iya, Pak. Akur. Karena satu bapak moyang. Ya, apa yang terjadi sekarang? Kita diadu seakan-akan Sunni dengan Syiah, dengan Salafi, dengan Wahabi, dengan macam-macam. Bukan itu. Kita diadu domba oleh kekuatan Zion yang tidak inginkan kita Zionis. bersatu. Fatafshalu wa tadhhaba al-yawm. Jika kalian bertengkar, habis kekuatan kita. Syria dicabik-cabik, Irak dibunuh, apalagi Indonesia habis, Libya hancur, Yaman roboh-roboh. Sekarang kena batunya sama Iran. Ini Iran bangsa Persia, Arya. Gak biasa menjilat. Bukan masalah mazhab, masalah siapa yang tunduk sama beres, nggak tunduk habis. Nah, oleh karena itu, menurut guru saya, Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dan Syekh Ahmad Thayyib, wajib kita berdoa untuk mereka. Karena ini bukan peperangan mazhab, ini peperangan hak dan batil. Mereka membantu Palestina bukan karena mazhab, karena keadilan. Nah, oleh karena itu jangan kita mau dipecah belah dengan urusan
urusan mazhab. Mau Salafi, mau Wahabi, mau apapun, mau Zaidi, mau Ja'fari, mau Hanafi, kita satu, la ilaha illallah. Bersihkan hati kita agar rahmat Allah masuk ke dalam diri kita. Amin. Ibu-ibu pas jam 10:01, subhanallah, daripada nanti sebenarnya mobilnya dikunci nggak bisa pulang semua. Nah, ibu-ibu, malam ini malam terakhir kita, mudah-mudahan ketidaksempurnaan kita Allah ampuni. Amin. Ketidakhusyuan kita dalam tarawih, dalam tahajud, Allah sempurnakan. Allah kabulkan segala doa-doa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah bersihkan hati kita sehingga betul-betul kita berbuat di mana saja, di masjid ini, di mana saja, bukan karena manusia, tapi karena kita mendapatkan redha dari Allah. Kita ingin masjid ini sebagai perahu kita di mahsyar nanti yang akan menunjuk itu penghuniku, itu yang layak masuk ke dalam perahu, itu adalah masjid. Di mahsyar yang mencari orang-orang yang datang. Di mahsyar itu masjid mencari siapa yang berbuat untuk Allah dalam masjid ini. Saya bersaksi di hadapan Allah, antum semua ini mujahidu. Amin. Mujahidu, mudah-mudahan Allah balas antum di dunia. Amin. Dibalas. Tidak ada sesuatu kebaikan yang kita tanamkan dalam masjid ini melainkan Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Amin. Allah hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Besok malam kita takbir di sini. Iya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا وسنة الشفيع من البر يا رب الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tes. Allahu Akbar. Sorry, Pak. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malaikati wal ruh Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Masukin kotak. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Asyhadu an la ilaha illallah Astagfirullah. Nahsaluka minna wa qatri wanna tu alla ilaha illallah
Astaghfirullah. Saluka wa jannah wa ta'buduka sunnah firwannar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Saluka wa jannah wa ta'buduka sunnah firwannar. Allahumma inna karim tuhibbul afwan wa anna. Allahumma inna karim tuhibbul afwan wa anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa anna karim. Matika ya rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, jangan kau jadikan malam ini malam terakhir kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, sungguh ibadah kami tidak sempurna, baca Quran kami tidak sempurna, sholat kami tidak sempurna. Hanya Engkau lah yang maha menyempurnakan, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami hanya berhusnudzon kepada-Mu bahwa Engkau akan mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Amin. Ya Allah, tidaklah berlalu Ramadan kecuali berlalu seluruh kesalahan kami, kenistaan kami, kemaksiatan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Amin. Engkau Arhamar Rahim. Ya Amin. Allah, kami mohon di malam terakhir dari Lailatul Qadar ini, ya Allah. Amin. Bebaskan orang tua kami dari neraka jahanam. Amin. Bebaskan orang tua kami dari neraka jahanam, ya Allah. Amin. Bebaskan anak-anak kami dari neraka jahanam. Amin. Bebaskan kami, ya Allah, dari pedihnya. Ya Allah, sungguh, ya Allah, kulit yang tipis ini tak mampu dengan neraka-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Malam yang penuh dengan ketidakkuatan ini tak mampu dengan panasnya neraka-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, Rahman Rahim. Amin. Ya memohon syafaat Nabi-Nya, ya Allah. Amin. Ramkan kami, ya Allah, untuk menatap wajah Nabi-Mu, ya Allah. Dan doa kami untuk bergabung pada barisan Nabi-Mu, ya Allah. Amin. Mengharapkan kami, ya Allah, Amin. bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Rahman Rahim, siapapun di malam ini yang berhajat baik kabulkan. Amin. Ya Allah, apapun yang sakit sembuhkan penyakitnya. Siapa yang dalam kesulitan, ya Allah, angkat segala kesulitannya. Ya Allah, siapapun yang berhajat bagi anaknya, bagi siapapun, ya Allah, Amin. Engkau yang terbaik memberikan kabulnya, ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, ya Allah. Amin. Bersihkan hati kami sehingga kami mendapatkan kelezatan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini dan husnul khatimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah Muhammad Rutin Natain Waktu sehari Ramadana Hadis sanati Ita Allah Lawa Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli wassalam. Salam-salaman Ramadan terakhir.
Mudah-mudahan kita ketemu di Ramadan tahun depan. Amin. Salli wassalam. Ibu dan Bapak, Ramadan hari ini adalah hari yang terakhir. Besok masih puasa. Masjid At-Thohir, Los Angeles. Ramadan ya Karim. Masjid At-Thohir masuk Jambang. Doanya masuk Jambang ini. Dan ini peresmian Masjid At-Thohir Los Angeles 27 Maret 2022. Saat itu masih COVID. Wassalam.
Today in Mesa, a celebration for the Asian community here in the Valley. We were there today for a preview of the Asian Festival. We got to see demonstrations of a type of martial arts from Indonesia and Malaysia. The purpose of USA Pencak Silat is to teach executive function and to give kids an opportunity and a goal to shoot for. Tomorrow, that's going to run from 11 to 5 at Mesa Community College, along with martial arts, sometimes food trucks, live music, cultural villages. Justin, we're both a little bit hungry tonight, so maybe tomorrow might be a good day for some barbecuing outside. Yeah, it looks like a really nice day. If you're going out for the festival as well, it's going to be really beautiful out there. Very similar to what we're seeing today. Industri fashion di New York, yaitu New York Fashion Week. Senang sekali ya bisa melihat tadi ada batik angklung dari Bandung. Betul. Dan juga kain tenun dari Maluku, ya. Wah, pesertanya juga, dan juga ada penyanyi dari Indonesia tadi. Betul. Juga dengan busana daerah dari Maluku. Nah, ini memang kayaknya harus digalakkan karena memang banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang semakin dikenal di Amerika. Betul, tidak hanya dari sisi fashion tapi juga dari bela diri, dari olahraga. Nah, ini di awal September, tepatnya tanggal 1 hingga 4 September, itu ada sebuah turnamen pencak silat internasional yang berlangsung di Colorado. United States Sports Silat Association atau Asosiasi Pencak Silat Amerika Serikat di bawah naungan International Pencak Silat Federation atau Persilat mengadakan turnamen T5 Liberty Challenge di kota Greeley, Colorado. Dan pemirsa, di turnamen ini juga hadir dari wakil kedutaan besar Indonesia untuk menghadiri acara pencak silat ini yang sudah cukup terkenal atau dikenal di wilayah di Amerika. Di Colorado sendiri ada banyak juga klub-klub pencak silat. Dan ini juga representasinya juga hanya dari Indonesia, juga Betul. ada dari Singapura, Ya, dari Kanada. Bangladesh, dan juga dari Kanada, serta Betul. dari Suriname. Betul. Dan pertandingan ini berlangsung selama akhir pekan tersebut di awal bulan September dan menghasilkan berbagai juara-juara dari turnamen pencak silat tersebut. Iya, dan ke-18 atlet pencak silat asal Indonesia mencetak prestasi juga di sana, dan ini merupakan sebuah cara yang bagus untuk memperkenalkan bela diri khas Indonesia yang dibawakan oleh dunia internasional. Komite Olimpiade Nasional Amerika Serikat atau USNOC ternyata memang sudah menyampaikan keinginan atau minat yang cukup antusias terhadap cabur pencak silat ini, karena pada faktanya memang pencak silat belum termasuk dalam ajang yang dipertandingkan di Olimpiade. Tapi untuk tingkat Asia dan juga ASEAN ini sudah menjadi cabang yang sangat-sangat populer, dan mudah-mudahan pencak silat bisa masuk ke cabang Olimpiade segera ya. Betul, karena ini juga sudah mulai gaining traction di Amerika Serikat sendiri ya. Sudah mulai banyak warga Amerika yang tertarik untuk mempelajari pencak silat. Dan untuk turnamen ini sendiri, tim Singapura berhasil meraih medali terbanyak pemirsa. Dengan 15 medali emas dan 2 perak. Tim Indonesia meraih 3 medali emas, 1 perak, sementara tim USA, Amerika Serikat, meraih 2 emas, 13 perak, dan 2 perunggu. Jadi ini semoga antusiasme warga itu dan juga promosi ya semakin dikenal oleh warga Amerika Serikat, dan semoga bisa masuk ke Olimpiade dalam waktu dekat. Dan selamat untuk para pemenang dan para juara tadi di turnamen pencak silat. Dan kita masih banyak cerita-cerita lainnya. Stick around. Pertunjukan seni bela diri menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian di acara Panggung Gembira dan Bazar di Washington DC, sebuah puncak acara peringatan kemerdekaan Indonesia. Pengunjung terkesima dengan demonstrasi kekuatan oleh Merpati Putih dan teknik bela diri pencak silat yang ditampilkan USA Pencak Silat Federation. Diadakan di Wisma Indonesia yang merupakan kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.